Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 71 sangat ingin menyerang hati. Pada saat yang sama, Sekte Peri Abadi, tempat perlindungan ruang waktu abadi. Di gedung Gyokno, 1, Ruyan Wuji, dan ratusan tetua dari pintu dalam dan pintu abadi dari Sekte Abadi-Abadi, gelisah. Di bangunan batu Giok kedua, Sugeyu dan 9 tetua dari gerbang dalam Istana Abadi juga memiliki alis horizontal dan garis vertikal, dan ekspresi mereka cemas. Di lantai atas di Yuloono 3, Tantai Xuanzong, serta 9 kepala Sen Subing dan Murong Sishi, adalah sama. Pada saat ini, di tempat perlindungan ruang waktu abadi, hingga 2 juta murid sekte dalam Sekte Abadi-Abadi, hingga 3 sekte kuno teratas, semua menatap terowongan ruang waktu yang terbuka dalam kehampaan, dan mereka sangat cemas. Anda tahu, hanya butuh setengah jam bagi para murid percobaan untuk kembali ke Sekte Abadi-Abadi melalui terowongan waktu. Tapi sekarang, terowongan waktu telah dibuka selama 1 jam, dan belum ada yang keluar. Situasi seperti ini terjadi untuk pertama kalinya dalam 50.000 tahun sejak murid-murid dalam dari 3 sekte kuno mencoba. Di masa lalu, ketika terowongan waktu kosong dibuka selama setengah jam, beberapa murid tampak hidup. Mungkinkah semua murid persidangan mengalami kecelakaan? Semua orang begitu diam-diam. Pada saat ini, di suaka ruang waktu abadi, suasananya menyedihkan dan orang-orang sedikit terengah-engah. Semua orang menatap terowongan ruang waktu, dan mata mereka menunjukkan harapan 3 poin dan keheningan 7 poin. Seiring waktu berlalu setiap menit, hati semua orang ditangguhkan. Tidak sampai setengah jam kemudian tiba-tiba, Sen Subing di kursi gedung Giok nomor 3, dengan bersemangat berkata, Tuan Sekte, murid Song dan Mai saya telah keluar. Detik berikutnya, di mata publik, 253 murid Pilfest Cell seperti Luo Fan dan Song Hong terbang ke platform tinggi di bawah dari terowongan ruang waktu pada waktu yang hampir bersamaan. Wow, Sen Subing langsung menghilang dari tempat duduknya. Segera, ketika dia muncul dari platform tinggi dari udara tipis, para murid seperti Luo Fan dan Song Hong berlutut satu demi satu, para murid telah melihat kepala penatua. Oke, bangun. Sen Subing melirik kerumunan, mengerutkan kening, di mana Tan Yun dan Meng Chao. Kembali ke kepala, suster mudamu ada di belakang. Luo Fan berkata dengan hormat, dan sosok lain menyapu terowongan ruang waktu. Di antara mereka, ada Mu Meng Chao, Sue Zian, 5 jiwa. Fu Mai Huang Futing Feng dan 4 murid lainnya. 7 murid Qimai Gongsun Ruoxi dan Zhong Wu Xiao. 5 murid dalam formasi. Feng Lei memuntahkan Jun Luren. Kesinyi, jiwa suci. Garis jiwa kuno adalah Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Bai Li Longtian. Wow, pada saat ini, 5 jiwa Taois menghilang dari udara tipis dari gedung Gyokno. 3. Saat berikutnya, dia muncul di sebelah Sue Zian, murid yang baik, di mana murid lain dari 5 jiwa kita. Tuan, mereka semua sudah mati. Sue Zian terisak. Tahu dari 5 jiwa itu seperti 5 guntur, dia tidak pernah berpikir bahwa dari 150 murid dari 5 jiwa yang berpartisipasi dalam persidangan, hanya Sue Zian yang kembali hidup-hidup. Pada saat ini, 7 kepala lainnya dari gerbang dalam Huangfu Shengzong juga muncul di platform tinggi, menanyakan tentang cobaan dari murid mereka masing-masing. Huangfu mendengarkan angin dan memberitahu guru Fufa Taois bahwa hanya 4 murid Fu Mai dan dia yang selamat. Gongsun Ruoxi dan Zhong Wu Xiao membungkuk kepada Murong Sishi dan berkata bahwa hanya 7 murid Qimai yang selamat. Lu Ren juga memberitahu guru bahwa Taois Feng Lei dan murid-murid pengadilan lainnya telah meninggal. Pada saat ini, Roh Kudus Tao mendengar bahwa setelah Kesinyi mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat, dia meneteskan air mata berlumpur. Tao jiwa kuno, melihat garis jiwa kunonya, Xiao Qingxuan terkuat, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian, dan Jun Buping selamat, dia agak lega. Yang paling menyedihkan adalah Taois jiwa binatang, dia tidak pernah menyangka bahwa murid-murid percobaan dari garis jiwa binatangnya sendiri semuanya akan mati. Pada saat ini, sebelum Sen Subing menanyakan tentang Mu Meng, keberadaan Tan Yun, Tantai Xuanzong di gedung Giok ketiga tidak bisa duduk diam. Tan Yun adalah menantunya. Wow, Tantai Xuanzong tiba-tiba bangkit, menatap Mu Meng, dan bertanya dengan tergesa-gesa, Meng, di mana Tan Yun Ren?
Kenapa dia belum keluar? Berdebar. Air mata Mumeng menetes, dan dia berlutut dan menatap Tantai Xuanzong, menangis, kembalilah ke tuannya, Tan Yun sudah mati. Ledakan. Bagi Tantai Xuanzong, kata-kata ini seperti 5 guntur. Tubuhnya yang kekar bergetar hebat, matanya merah, dan dia meraung, katakan. Bagaimana dia mati? Kembali ke Sekte Master, Tan Yun meninggal di God Burying Abyss, dan token identitasnya telah rusak. Mumeng menundukkan kepalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tantai Xuanzong tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dia banyak akal dan tak terkalahkan di antara para biarawan di alam yang sama, bagaimana dia bisa mati. Pada saat ini, tubuh Sen Subing Miaoman menjentik, dan adegan Tan Yun pernah membawa kemuliaan bagi kapal dan dalam pikirannya. Matanya yang indah merah dan hidungnya masam. Hehehe. Pada saat ini, Ruyan Wuji di Menara Giok nomor 1, setelah mendengar kematian Tan Yun, dia sangat senang dan tersenyum, Tuan Sekte Tantai, Tuan Sekte ini benar-benar merasa kasihan padamu. Tan Yun, seorang jenius yang luar biasa, benar-benar mati. Tes-tes, ada 1000 murid Huang Fu Seng Zongmu yang berpartisipasi dalam persidangan. Ruyan Wuji jatuh ke batu, Yin dan yang berkata dengan aneh, tapi sekarang. Hanya 277 orang yang selamat. Ini 50.000 tahun, Guizhong ini unik. 723 orang meninggal, sayang sekali. Mendengar ini, wajah Tantai Xuanzong pucat, dan Tuan Istana dari Istana Keabadian Jiwa, Sugeyu, mengerucutkan bibirnya dan tertawa, mencibir telanjang. Tepat ketika kemarahan Tantai Xuanzong hendak meledak, tiba-tiba, sesosok sosok menyapu terowongan ruang waktu dalam kehampaan dan berubah menjadi Ruyan Chen. Hahaha, putra yang baik dari Master Sekte ini telah kembali. Ruyan Wuji melirik Tantai Xuanzong yang cemas dan berkata, Master Sekte Tantai, biarkan kamu melihat celah antara Guizhong dan Xianzong abadiku. Dengan senyum seperti angin musim semi, Ruyan Wuji menatap Ruyan Chen dengan penuh kasih sayang, dan tersenyum, anak yang baik, beritahu Sekte Master Tantai, Xianzong abadi saya, berapa banyak murid yang selamat. Ayah, kata Ruyan Chen dengan penampilan yang tak terkatakan, kami 2000 murid Sekte Abadi-Abadi, hanya anak yang selamat. Kata-kata Ruyan Chen seperti baut dari biru ke Ruyan Wuji. Dia tertawa terbahak-bahak, seolah tenggorokannya tiba-tiba terjepit, tubuh tuanya bergetar hebat, wajahnya memerah dan meraung, apa yang kamu katakan? Ayah, tenangkan amarahmu. Ruyan Chen memandangmu mengadan yang lainnya dengan marah, dan berkata dengan keras, murid-murid saya hampir semuanya dibunuh oleh murid-murid Huang Fu Seng Zong yang dipimpin oleh Tan Yun. Engah. Ruyan Wuji buru-buru menyerang jantungnya, tubuh bagian atasnya terentang, dan setelah panah berdarah, dia menyemburkan 3 darah lagi. Tiba-tiba, dia tampak berusia 10 tahun, sambil menangis, saya memiliki 2000 orang jenius. Hanya putra saya yang selamat. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Tanda seru. Bab 472, runtuh total. Ratusan tetua Xianzong abadi di kursi, melihat Ruyan Wuji muntah darah, segera mengucapkan penghiburan. Pada saat ini, Sugeyu bangun dengan cemas di Menara Giok nomor 2, menatap Ruyan Chen, dan bertanya dengan tergesa-gesa, muridku, bagaimana dengan korbannya? Ketika Ruyan Chen hendak menjawab, Nangong Yukin, yang kuyu dan putus asa, tersapu dari terowongan ruang dan waktu dan muncul di platform tinggi dengan hancur. Kiner, ada apa denganmu? Sugeyu menghilang dari tempat duduknya, dan segera muncul di platform tinggi, mendukung Nangong Yukin. Tuan, Nangong Yukin melemparkan dirinya ke pelukan Sugeyu, menangis seperti anak kecil. Kesedihannya secara alami datang dari Tan Yun. Melihat ekspresi sedih Nangong Yukin, Sugeyu menjadi panik dan suaranya sangat bergetar, Kiner jangan menangis, tolong beritahu saya sebagai guru, bagaimana dengan murid-murid lain di istana saya? Apakah mereka masih dalam terowongan ruang dan waktu? Nangong Yukin tersedak dan meninggalkan lengan Sugeyu dan berbisik, Tuan, maaf, para murid gagal melindungi mereka, mereka semua mati. Semua mati. Tubuh gemuk Sugeyu, gemetar hebat, pikirannya kosong. Qiang Yan berkata sambil tersenyum, Kiner, kamu pasti menipu sebagai seorang guru, kan? Istana saya adalah pegunungan hukuman surgawi, kepala dari 3 sekte kuno, dan ada 3000 murid di istana saya, semuanya jenius di antara para jenius istana saya. Bagaimana mereka bisa mati? Kiner, jangan bercanda dengan gurumu. Tanpa menunggu kata-kata Sugeyu,
Namong Yukin berkata dengan air mata, Tuan, para murid tidak berbohong kepada Anda, mereka benar-benar mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Sugeyu gemetar, dan setelah seteguk darah keluar dari tenggorokannya, dia menelannya kembali. Kiner, katakan padaku bagaimana mereka mati. Sugeyu menggertakkan giginya. Kembalilah ke guru, penyebab kematian beberapa murid istanaku tidak diketahui, dan kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Tan Yun sendirian. Tanpa menunggu kata-kata Namong Yukin, Sugeyu tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Tantai Xuanzong, dengan amarah yang membara di matanya, Tantai Xuanzong, kamu akan mengingatnya untuk penguasa istana. Meskipun Tan Yun sudah mati, tetapi dia membunuh begitu banyak murid di istana kami, istana akun ini terutama ada di kepalamu. Cepat atau lambat, penguasa istana akan memintamu Huang Fu Shengzong untuk membayar harga yang mahal. Pada saat ini, Ruyan Wuji dan Sugeyu berdiri berdampingan, menatap Tantai Xuanzong di gedung giok nomor 3, dan suara tua itu dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tantai Xuanzong, hari ini Master Sekte ini meletakkan kata-kata di sini, cepat atau lambat Sekte Huang Fu Sein Anda akan dimusnahkan. Mendengar ini, ketika Tantai Xuanzong terbakar amarah, Suezian di platform tinggi tiba-tiba berbicara. Dia dengan marah menunjuk Sugeyu dan Ruyan Wuji, dan berkata dengan dingin, tahukah Anda mengapa lebih dari 700 orang dari sekte saya meninggal? Kenapa kamu tidak bertanya bagaimana Namong Yukin dan Ruyan Chen selamat? Jika Anda tidak tahu, saya dapat memberitahu Anda bahwa semua murid yang Anda lihat yang selamat di sekte saya pada dasarnya dikejar dan dibunuh oleh salah satu murid Anda di rumah pertama dan diselamatkan oleh saudara ipar saya sendiri. Suezian menjadi lebih gelisah saat dia berbicara. Dia menunjuk Namong Yukin dan Ruyan Chen dengan marah, katakan. Bicaralah. Kamu, beritahu Tuan dan ayahmu bagaimana kamu merendahkan dan bertahan. Ruyan Wuji menekan, dan mencubit dorongan Suezian sampai mati. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ruyan Chen. Chener, apa maksud gadis ini? Ruyan Chen menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Maaf untuk mengatakannya. Suezian memarahi, oke, aku akan mengatakannya untukmu. Jika bukan karena saudara iparku Tan Yun, kami tidak akan membiarkan kami membunuhmu dan Namong Yukin, jika tidak, kamu akan mati ratusan kali. Mayatmu sudah membusuk di tanah abadi. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu setelah mendengarkan kata-kata kakak iparku, seharusnya kau hancur berkeping-keping. Mendengar ini, Ruyan Wuji mengacungkan jarinya dan menunjuk Suezian dengan marah, gadis kecil, kamu mencari kematian. Ruang bergetar, dan Tantai Xuanzong muncul entah dari mana di depan Suezian, dengan permusuhan yang kuat di matanya. Namong Yukin, Ruyan Chen, apakah Tan Yun menyelamatkan hidup Anda? Anda tahu di dalam hati Anda. Tuan Sekte Ruyan, karena persidangan telah selesai, Tuan Sekte ini tidak akan tinggal di sini lagi. Kirim seseorang untuk mengirim Tuan Sekte ini keluar dari alam rahasia abadi. Hah? Setelah Ruyan Wuji mendengus dingin, dia memerintahkan seorang penatua untuk mengirim Tantai Xuanzong dan yang lainnya pergi. 3 jam kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, terbang keluar dari misteri abadi, dan berlari kencang menuju tengah gunung Pingshan. Berdiri di tepi perahu roh, Tantai Xuanzong memejamkan mata, memikirkan adegan di mana Tan Yun masih hidup, sebagai utusan Kaisar Huangfu, menyebabkan ribuan Master Sekte di tengah pegunungan Tianpu membungkuk turun, dan saya merasa sakit hati. Setetes air mata memecahkan belenggu kelopak matanya dan menghilang dalam embusan angin. Mati. Satu generasi Tianjiao meninggal begitu saja. Tantai Xuanzong menghela nafas dan berkata dengan sedih, ini salahku. Dia adalah penyihir langka yang tidak dilahirkan, aku seharusnya melindunginya dengan baik, tapi aku membiarkannya berpartisipasi dalam beberapa percobaan omong kosong di tempat abadi. Sudah terlambat untuk menyesal. Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang ke telinga Tantai Xuanzong dari belakang. Master Sekte, saya akan melaporkan sesuatu kepada Anda, murid saya. Tantai Xuanzong tidak melihat ke belakang, dan menghela nafas, Mengca, ayo bicara. Kembalilah ke Tuan, Tan Yun tidak mati. Mumeng berlutut di belakang Tantai Xuanzong, dengan hormat berkata, apa, aku belum mati. Tantai Xuanzong tiba-tiba melihat ke belakang dan dengan bersemangat berkata, Meng, apa yang terjadi? Katakan padaku. Pada saat ini, Shen Subing di perahu roh terkejut dan berubah menjadi bayangan. Dia muncul di sebelahmu Mengki dan mendesak, Mengki, bicaralah dengan cepat.
Kembalilah ke Sekte Master dan Kepala, Tan Yun masih berada di God Burying Abyss. Mumeng berkata, mengeluarkan token identitas Tan Yun dari cincin semesta, utuh. Hahaha, ahahaha. Tantai Xuanzong tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat token identitas. Tuan Sekte ini berkata, Tan Yun tidak akan pernah mati dengan mudah. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong memikirkan sesuatu, hatinya membengkak, senyumnya mengeras di wajahnya. Pada awalnya, Guru Sekte Abadi-Abadi, untuk mencegah 3 murid Sekte kuno mencoba tinggal di tempat abadi secara diam-diam ketika masa percobaan berakhir, inilah yang akan terjadi setelah persidangan selesai. Formasi hebat. Sekarang setelah persidangan berakhir, dan gelombang binatang buas telah dimulai, Tan Yun pasti akan mati jika dia tetap di dalam. Setelah itu, kata-kata Tantai Xuanzong berikutnya menyebabkan Mu Menggu, Zhongwu Xiao, dan Sue Zian runtuh sepenuhnya. Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dengan sedih, kamu tidak tahu apa-apa. Begitu kita meninggalkan alam rahasia abadi dengan token identitas Tan Yun, maka token identitasnya akan diblokir oleh alam rahasia. Persepsi. Bahkan jika Tan Yun sudah mati, token identitasnya tidak akan padam, dan sekte kami telah memasang lampu hidupnya, dan itu tidak akan padam. Mumeng mendengar kata-kata itu, merasa pusing dan langsung pingsan. Kakakmu, Zhongwu Xiao dan Sue Zian meneteskan air mata. Bab 473 sudah menikah. Tidak ada bintang di malam hari, dan gelap seperti tinta. Xianzong abadi, aula VIP mewah, terang benderang. Ru Yan Wuji dan Suge Yu duduk untuk berbicara. Tuan Istana Suge, murid jenius sekte dalam istanamu dan sekte kami, bagaimana perasaanmu bahwa begitu banyak orang telah dibunuh oleh Kaisar Huangfu? Ru Yan Wuji, wajahnya muram. Mata Suge Yu suram, dan dia menamparkan meja giok dengan tajam, dan berkata dengan tajam, istana ini terutama menghancurkan Huangfu Shengzong Manzong. Oke, Ru Yan Wuji segera bergema, namun, masalah ini perlu dipertimbangkan untuk waktu yang lama, mulai dari ratusan tahun hingga puluhan tahun. Mari kita serang Huangfu Shengzong bersama dan ambil Meteor Canyon sebagai milik kita. Iya, setelah Suge Yu mengangguk setuju, dia berkata dengan ekspresi yang kuat, meskipun sekte Huangfu Shein telah jatuh, beberapa anggota lama dan mayat hidup di sekte masih belum mati. Anda benar-benar tidak bisa terburu-buru untuk menyerang. Iya, Ru Yan berkata tanpa berkata, Tuan Istana Suge, para murid dari 3 sekte kuno 9 tahun kemudian, akan mencoba medan perang para dewa istana. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki apa yang Anda miliki. Perencanaan. Suge Yu mencibir, hentikan murid abadi Huangfu Shengzong dan bunuh dia. Ru Yan Wuji mengangguk puas, matanya tajam, pada saat itu, begitu pertempuran untuk tempat-tempat di medan perang para dewa dimulai, kami akan bergabung dengan murid abadi dari istana pertama untuk membunuh murid abadi Huangfu Shengzong yang berpartisipasi. Dalam pertempuran kualifikasi percobaan setelah persidangan dimulai, murid abadi Huangfu Shengzong yang berpartisipasi dalam persidangan akan dibunuh. Oke, ini kesepakatan. Suge Yu segera setuju. Tuan Istana Suge, jangan membicarakan hal-hal yang mengganggu ini. Ru Yan Wuji tiba-tiba bangkit dan membungkuk dalam-dalam pada Suge Yu. Tuan Sekte Ru Yan, apa yang kamu lakukan? Suge Yu terkejut. Tuan Istana Suge, saya ingin meminta sesuatu. Saya harap Anda bisa mewujudkannya. Ru Yan berkata sambil tersenyum. Sovereign Ru Yan, kamu memiliki sesuatu untuk duduk dan berkata, aku tidak tahan dengan hadiah sebesar itu. Suge Yu berkata dengan ekspresi tergerak. Setelah Ru Yan Wuji duduk, dia berkata dengan tulus, Tuan Istana Suge, di dalam hatiku, aku selalu menjadi istanamu sebagai sekutu yang tidak bisa dihancurkan, aliansi yang saling mendukung. Memang benar sejak putra saya pertama kali melihat anak Namong Yukin, dia memiliki titik lemah untuknya, tetapi dia tidak menikahinya. Tuan Istana Suge, kasihan orang tua di dunia. Sebagai seorang ayah, saya hanya bisa memberi tahu Anda. Saya ingin memanfaatkan hari ini untuk melamar Anda, dan saya harap Anda bisa setuju. Mendengar itu, Suge Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, Tuan Sekte Ru Yan, kami juga teman lama, dan kami tidak perlu menyembunyikan kata-kata kami. Yukin adalah santo dari istana peri jiwaku, tetapi dia akan menjadi penguasa istana di masa depan, apakah menurutmu aku akan setuju? Ru Yan Wuji melihat ekspresi Suge Yu di matanya, dan berkata dengan tulus, Tuan Istana Suge, jangan menolak, biarkan aku menyelesaikannya. Pertama-tama,
Namong Yukin adalah orang suci dari istana bangsawan, dan putraku adalah penguasa masa depan sekte kita. Status mereka setara, dan bakat serta penampilan mereka cocok di surga. Kedua, mereka berdua menikah. Mereka akan bertanggung jawab atas istana keabadian jiwa dan sekte abadi-abadi di masa depan. Sekte abadi-abadi saya tidak tahu untuk terlibat dalam istana bangsawan. Akhirnya, itu juga alasan yang sangat penting, kata Ruyan Wuji, ekspresinya menjadi sangat serius. Saya mengirim mata-mata dari pegunungan hukuman surga sebagai balasannya. Pasukan kuno di luar pegunungan hukuman surga sudah siap untuk bergerak, dan mereka memiliki rencana untuk kekekalan, dan ambisi para dewa Guizhong di medan perang. Hanya jika kamu dan aku menikah antara dua sekte kuno. Begitu musuh asing menyerang di masa depan, perbaikan tersembunyi dari dua sekte kuno akan menghilangkan celah dan membunuh musuh bersama. Oleh karena itu, saya dengan tulus melamar pernikahan dan saya harap Anda akan setuju. Setelah Zugeyu terdiam beberapa saat, dia berkata, yang berdaulat Ruyan, Anda tahu, Yukin adalah putri tertua dari dinasti Namong. Pernikahannya sangat penting, dan saya tidak bisa menjadi tuannya. Tuan istana Zuge terlalu sederhana. Ruyan Wuji berbisik, orang lain mungkin tidak tahu hubunganmu dengan Ibu Namong, tapi aku masih mendengarnya. Kata-katamu, di depan Ibu Namong dan Tuhan yang suci, sangat penting. Berat, mulut Ruyan Wuji, penguasa suci istana Zongnan, adalah ayah dari Namong Yukin, perawan adalah ibu dari Namong Yukin. Master Sekte Ruyan benar-benar memiliki banyak kekuatan gaib, dan dia bahkan menyelidiki latar belakangku dengan cara yang begitu halus. Zuge Yujin menyembunyikan jarumnya, dan suaranya acuh tak acuh. Tuan istana Zuge tidak boleh salah paham. Ruyan menjelaskan sambil tersenyum, saya belum pernah menyelidiki Anda. Meskipun saya tinggal di kedalaman pegunungan hukuman surgawi, saya masih harus tahu bagaimana melakukan apa yang ada di hati saya. Yah, aku mengerti. Zugeyu menarik napas dalam-dalam, terus terang, saya setuju dengan pernikahan antara dua sekte kuno kita. Namun, Tuan Suci Namong dan Bunda Maria mungkin tidak setuju. Saya tidak akan menyebutkan masalah ini untuk saat ini, dan tidak akan terlambat untuk membahasnya di masa depan. Mendengar bahwa Ruyan Wuji tidak bodoh, dia tahu, Zugeyu masih tidak setuju. Tapi dia tidak terburu-buru, dan berkata, tidak apa-apa, hanya saya yang menyebutkannya hari ini. Jika lancang, maafkan saya. Bum bum bum. Pada saat ini, ada ketukan cepat di pintu di luar aula, dan segera, kecemasan seorang wanita terdengar dari luar aula. Tuan istana, ada sesuatu yang salah dengan orang suci, Anda pergi dan lihat. Yukin, Zugeyu segera bangkit, berkata kepada Ruyan Wuji bahwa dia hilang, dan buru-buru meninggalkan aula VIP. Setelah Zugeyu pergi, Ru Yanchen memasuki aula utama dari luar aula, dan berkata dengan penuh harap, Ayah, bagaimana? Apakah Tuan Istana Zuge setuju? Tidak, Ru Yan Wuji menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu harus membantu anak itu. Ru Yan Wuji tersenyum, seolah memikirkan sesuatu, suaranya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Cener, jangan khawatir tentang masalah ini, dan percayalah penuh pada ayahnya. Dalam 100 tahun, Zugeyu, Tuan Suci Namong, dan Bunda Maria semua akan setuju. Ayah, mengapa kamu begitu yakin? Ru Yanchen bingung. Hahaha. Ruyan berkata sambil tersenyum, butuh waktu 100 tahun, dan beberapa dekade untuk pendek. Leluhur surgawi Anda akan memasuki alam baru. Pada saat itu, jika leluhur surgawi Anda akan maju untuk melamar Anda, jika ayah Anda tidak percaya, mereka akan menolak. Catatan, generasi ke-18 leluhur, urutan di atas adalah, orang tua, kakek, leluhur besar, leluhur besar, leluhur, leluhur, leluhur besar, leluhur jauh, pencetus. Sesuai dengan itu, putra, cucu, cicit, 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 tang cucu, cicit, Yunsun dan Irsun. Ru Yanchen menggosok tangannya dan sangat bersemangat, Ayah, ada leluhur yang telah maju, dan anak Namong Yukin sudah menikah. Pada saat yang sama, Zugeyu tiba dengan tergesa-gesa, di lantai 2 gedung VIP tempat Namong Yukin tinggal sementara. Mencicit. Ketika Zugeyu mendorong pintu dan memasuki kamar kerja, dia sepertinya telah melihat sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya terkejut dan matanya melebar. Dalam sekejap, air mata memenuhi matanya. Yukin, muridku yang baik. Apa yang salah denganmu?
Bab 474, Dewa Besar Kehancuran. Pada saat ini, dalam pandangan Sugeyu, wajah Namong Yukin pucat seperti kertas, terbaring tak bergerak di sofa, dan setetes air mata jatuh dari sudut matanya yang tertutup. Yang membuat Sujiyu sedih adalah rambut hitam panjang Namong Yukin menjadi seputih salju. Sugeyu datang ke sofa, melihat uban Namong Yukin, dan segera memeriksa tubuh Namong Yukin. Setelah beberapa pemeriksaan, ditentukan bahwa Namong Yukin mengalami koma karena kesedihan yang berlebihan dan rambut putih. Dengan air mata berlinang, Sugeyu dengan lembut membelai rambut putih Namong Yukin. Bodoh, kamu tidak bisa disalahkan atas kematian muridku dari Istana Abadi, dan itu bukan salahmu. Bagaimana kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri dan menjadi begitu sedih, tapi tahun-tahun baikmu bagaimana dengan Sutra Putih? Sugeyu tidak tahu bahwa Namong Yukin menjadi seperti ini karena Tan Yun. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian. Senhun Siamong, di paviliun antik, Namong Yukin, berdiri tertekan di depan ambang jendela, sepasang mata yang indah melihat ke arah peri abadi. Pada saat yang sama, Tantai Xuanzong telah mengendalikan perahu roh, membawa 9 kepala suku dan para murid yang telah menyelesaikan ujian, dan kembali ke Huang Fu Sengsong. Dengan kembalinya murid-murid percobaan, semua murid Sekte Dalam dan Sekte Abadi Huang Fu Sengsong mengetahui percobaan Tanah Abadi. Meskipun murid Sekte Dalam menderita banyak korban, mereka tidak diragukan lagi dibandingkan dengan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri. Kemenangan besar. Pada saat yang sama, murid Sekte Dalam dan Sekte Abadi juga mengetahui bahwa Tan Yun tidak meninggalkan Tanah Abadi. Di mata semua orang, Tan Yun sudah mati dalam gelombang binatang di Tanah Abadi. Taois jiwa suci berpikir bahwa Tan Yun sudah mati, dan sangat tersentuh. Dia memikirkan berkali-kali bahwa dia ingin menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun sendiri dan membalaskan dendam cicit Ling Hu Changkong yang sudah meninggal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun meninggal di Tanah Abadi. Bagaimanapun, Tan Yun sudah mati, dan simpul balas dendamnya untuk cicitnya juga telah terbuka. Murong Hong, yang telah diturunkan ke diakon jiwa binatang oleh Tantai Xuanzong, berpikir bahwa Tan Yun sudah mati. Dia minum dengan bebas sambil memegang toples anggur sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan enggan, aku benci gangster yang membunuh cucuku ini. Nak, tapi aku gagal membunuhnya secara pribadi. Cucunya adalah Murong Kun yang dibunuh Tan Yun ketika dia berada di pintu luar. Berita kematian Tan Yun menyebar ke seluruh gerbang dalam Huang Fu Sengsong dan gerbang peri. Murid dan Mai, menghela nafas. Murid dari jiwa suci, 5 jiwa, dan jiwa binatang, ketika memikirkan pertandingan besar 9 saluran, Tan Yun membunuh begitu banyak orang di barisannya sendiri, tetapi murid 3 saluran dengan tulus bahagia, berpikir bahwa Tan Yun akan mati. Itu layak untuk itu. Dari sudut pandang murid Sanmai, Tan Yun benar-benar telah menyinggung garisnya sendiri. Bahkan jika Tan Yun tidak mati dan memasuki gerbang abadi, dia akan dibunuh oleh murid Sanmai-nya. Tahun-tahun telah berlalu, setengah tahun kemudian. Sejak setengah tahun yang lalu, Mu Mengwu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, setelah kembali ke Huang Fu Sengsong dari Sekte Abadi-Abadi, untuk mematikan rasa, mereka mulai berlatih mundur. Sekarang ketiga putri telah memasuki tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, memuja gerbang peri, dan menjadi murid gerbang peri. Pada saat yang sama, Tanah Abadi, Dewa mengubur jurang. Tan Yun menelan kekuatan spiritual di batu roh terbaik, sementara memadatkan tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual, mengendarai naga emas dan singa dewa, telah menembus 190 juta mil, dan sejauh ini di jurang, masih sunyi dan mengerikan, dan keheningan begitu tenang fingering. Jika bukan karena Tan Yun mengandalkan batu roh terbaik, jika tidak, dia akan kehabisan kekuatan spiritualnya dan mati secara tragis di bawah kekuatan penghancur itu. Pamannya, mengapa jurang ini belum mencapai ujungnya? Tan Yun duduk bersila di atas kepala naga emas dan singa dewa, dengan keinginan untuk memarahi ibunya. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya telah menemukan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berbisik, pria besar, ada situasi di depan, kamu pelan-pelan. Naga emas dan singa mengangguk di kepala besar, lalu melambat dan meluncur ke jurang yang redup. Pada saat ini, Tan Yun menatap tajam, sosok putih 100 mil jauhnya, detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat. Melihat melalui kabut gelap, samar-samar terlihat bahwa kerangka raksasa dengan ketinggian ratusan kaki, duduk bersila di tanah abu-abu gelap.
Setelah beberapa saat, naga emas dan singa dewa membawa Tan Yun melayang di atas kerangka. Tan Yun melihat ke bawah, menilai dari penampilan kerangka, itu pasti seorang wanita. Hanya kepala wanita itu yang dipenggal. Sepertinya ketika dia duduk bersila, kepalanya dipenggal dengan pedang besar. Tan Yun memandangi tulang-tulang itu, mata berbintang bersinar dengan cahaya dingin, dan dia menilai dari tulang-tulangnya bahwa wanita ini bukan raksasa liar, juga bukan raksasa liar. Hanya ada satu kemungkinan. Wanita itu adalah dewa musuh yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi di zaman kuno. Juga musuh. Pantas untuk mati. Tan Yun berteriak marah, dan kemudian, mendorong naga emas dan singa untuk terbang ke jurang. Dalam 5 hari berikutnya, naga emas dan singa membawa Tan Yun lebih dari 2 juta mil. Tiba-tiba, pemandangan yang menakjubkan tercermin dalam visi Tan Yun. Di mata Tan Yun, kerangka seperti gunung menutupi tanah dengan ketinggian ribuan meter, dan itu tidak terlihat. Beberapa tulang ini kehilangan tangan dan kakinya, beberapa patah dari pinggang mereka. Dari cedera tulang, tidak sulit untuk menilai bahwa mereka diserang oleh kekuatan yang kuat dan mati. Tan Yun melihat tulang seperti gunung. Tidak ada kesedihan di matanya, tidak ada belas kasihan, dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia mengkonfirmasi bahwa pemilik kerangka itu adalah para dewa yang mencoba menghancurkan benua hukuman surgawi. Bukan mantan bawahannya, tulang-tulang raksasa liar dan raksasa liar. Karena saya tahu bahwa raksasa liar dan raksasa liar adalah salah satu dari 9 suku besar di surga dan semua alam, dan ukuran mereka setidaknya setinggi 10.000 meter. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, naga emas dan singa yang mengambang di kehampaan mengeluarkan raungan rendah dengan kesedihan. Itu melihat ke ujung tulang yang bergelombang, dan air mata seukuran kepalan tangan keluar dari matanya. Rambut Tan Yun menari dan melepaskan kesadaran spiritualnya, memanjang 300 mil ke depan. Kecuali kerangka besar seperti gunung, tidak ada kelainan yang ditemukan. Tetapi dia tahu bahwa pengetahuan hewan tentang naga emas dan singa beberapa kali lebih luas dari area yang dicakupnya. Jadi dia bertanya, orang besar, ada apa denganmu? Merayu. Naga emas dan singa merintih, dan menerbangkan Tan Yun ke jurang yang jauhnya 3.000 mil. Setelah beberapa saat, naga emas dan singa tiba-tiba melayang di udara, dan murid-murid yang menangis menatap kerangka yang tidak lengkap di tanah. Tulang yang tergeletak di jurang ini, meskipun dia kehilangan kakinya, sudah mencapai 5.000 kaki di bagian atas tubuhnya. Tubuh Tan Yun gemetar, dan air mata tidak bisa berhenti menetes. Dari pola tulang merah pada tulang, dia bisa melihat bahwa tulang itu adalah dewa raksasa dari klan prasejarah. Di sekitar sisa-sisa dewa raksasa, terdapat ribuan tulang yang bisa mencapai ratusan kaki bahkan ribuan kaki. Dalam kesedihan Tan Yun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Dewa Agung ini seharusnya mati dalam pengejaran ribuan musuh. Dan tulang para dewa musuh yang baru saja kulihat seharusnya dibantai olehnya sendiri. Bab 475, Kalajengking Kuno Panlong. Pada saat ini, naga emas dan singa, yang telah memperoleh warisan dan ingatan dari naga emas tuannya, Dewa, melihat mayat raksasa prasejarah ini, tidak bisa menahan tangis. Naga emas dan singa tahu bahwa ketika Tan Yun menjadi Hongmeng Supreme, ada 4 protos yang sangat setia. Keempat dewa ini adalah klan naga emas, klan naga iblis, klan dewa raksasa primordial, dan klan dewa raksasa liar. Wow, Tan Yun menyapu tanah dari kepala singa dewa naga emas, dengan gemetar membelai tengkorak raksasa prasejarah. Air mata mengalir di pipinya yang sedih, dan berkata, kamu tidak akan mati sia-sia. Suatu hari, aku akan membantumu, pembalasan dendam. Setelah itu, Tan Yun melompat ke kepala naga emas dan singa, mendorong naga emas dan singa lebih jauh ke dalam jurang. Pada bulan berikutnya, naga emas dan singa dewa membawa Tan Yun dan memperdalam 15 juta mil lagi. Semakin dalam kedalaman, semakin luas area jurang. Selama bulan ini, singa dewa naga emas dan Tan Yun telah dihabiskan dengan menangis. Karena dalam perjalanan 15 juta mil, Tan Yun menemukan puluhan ribu tulang raksasa liar dan raksasa liar. Tidak jauh dari masing-masing tulang mereka, ada puluhan bahkan ratusan tulang patah dari dewa musuh. Dari tingkat mutilasi tulang dan pertempuran yang menghancurkan di jurang maut, tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan tingkat tragis pertarungan antara raksasa liar dan dewa musuh. Mengaum. Tiba-tiba, naga emas dan dewa singa mengeluarkan auman singa yang dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba,
Itu membawa Tan Yun seperti kilat emas, dan terbang liar menuju jurang maut. Setelah beberapa napas, naga emas dan singa dewa membawa Tan Yun, mengambang di tepi danau hitam yang bergulung-gulung di jurang. Sebelum Tan Yun bisa melihat pemandangan di depannya, bau darah yang kuat dan menyengat keluar. Tan Yun melihat ke bawah, menatap kabut hitam yang mengepul, dan menemukan bahwa ada danau darah di bawah kabut hitam. Darah merah memancarkan bau darah kuno yang tajam, dan disemprot dengan kabut hitam yang mengepul. Jelas, Tan Yun telah mencapai titik terdalam dari Gat Burial Abyss, dan kabut hitam yang memenuhi seluruh Gat Burial Abyss keluar dari danau darah. Tan Yun tiba-tiba menjadi waspada, mengamati sekeliling dengan seksama dan menahan napas, dan menemukan bahwa di utara danau darah, ada dua danau lagi dengan ukuran ratusan meter. Air danau yang keruh memancarkan suasana prasejarah, dan memancarkan kesedihan yang tak terlihat. Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia gemetar di bawah binatang singa, dan berjalan menuju danau yang dipenuhi kabut hitam. Setiap kali dia melangkah, tubuhnya bergetar dan semakin kuat, dan ada air mata di mata bintangnya. Karena dia tahu bahwa danau itu adalah air mata para dewa besar. Ketika dia mendekati tepi danau pertama, dia berjongkok, menjulurkan jari, dan dengan ringan menyentuh kesedihan danau. Tiba-tiba, ada raungan kematian di langit. Raungan yang berisi pembunuhan yang menentukan dan tidak ada penyesalan tampaknya berubah di udara, berasal dari zaman kuno. Semua dewa besar dari klan prasejarah telah memerintahkan bahwa, untuk melindungi benua hukuman surgawi, dan untuk melindungi kehidupan terakhir dari reinkarnasi pemilik, kita harus membunuh anjing-anjing lari dari Maha Guru Sumber dan kekacauan tertinggi. Pertempuran hari ini, bahkan jika pendahuluku mati, mereka harus melindungi benua hukuman surgawi dan melindungi Tuan kita. Mendengar ini, Tan Yun menangis, suaranya terlalu familiar. Karena ini benar-benar suara dewa yang sunyi, dan danau ini adalah air mata dewa yang sunyi. Keabadian, aku tuanmu, aku di sini, di mana kamu? Tan Yunang melihat kabut hitam di atas kepalanya dan berteriak. Keabadian di mulutnya adalah nama dewa prasejarah. Immortal, aku di sini, aku tuanmu, teriak Tan Yun keras-keras. Namun, lama sekali tidak ada yang menjawab. Tan Yun memasuki hati dan limpa, dan jantungnya terpotong seperti pisau. Manusia sialan, kamu dan singa kecil, beraninya kamu masuk ke alam dewa. Ledakan, ditemani oleh suara kemarahan yang menghina, tanah bergetar tiba-tiba, dan tanah abu-abu gelap beberapa mil di belakang Tan Yun mulai runtuh menjadi jurang hitam pekat yang lebar. Suara laki-laki yang penuh dengan niat membunuh datang dari selokan lagi, hari ini dewa akan mencabik-cabikmu. Begitu kata-kata itu jatuh, raksasa berwarna darah dengan panjang 1000 meter naik ke langit dari selokan, tergantung di kehampaan. Itu ditutupi dengan sisik merah darah seperti sisik naga. Ia memiliki 6 pasang kaki panjang, ekor raksasa bersendi yang panjangnya lebih dari 100 kaki, bengkok di bagian belakang, dan penyengat sepanjang 3 kaki yang sedikit melengkung di ekor raksasa. Memancarkan cahaya hitam yang kuat. Ia memiliki sepasang mata hitam legam yang tumbuh di ujung depan punggungnya, seperti dewa kematian yang menatap Tan Yun dan naga emas dan singa. Itu agung dan memancarkan nafas tahap kelima dari tahap awal, jelas ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat ini, ia memegang 2 cakar kalajengking setebal 10 kaki dan panjang 100 kaki, dan tiba-tiba terbuka, seperti penjepit raksasa yang tidak bisa dihancurkan, mereka sangat kuat. Binatang monster neonatal tingkat kelima, kalajengking kuno Benlong. Ekspresi Tan Yun berubah dengan liar, jantungnya berdebar kencang, dan kekuatan pria besar itu tidak setingkat dengan kalajengking kuno Benlong. Tan Yun bahkan lebih tahu bahwa pelarian hanyalah sebuah harapan yang berlebihan. Kecepatan naga emas dan singa, dibandingkan dengan kalajengking kuno Panlong, sangat lambat dan menyedihkan. Dengan kekuatan penuh naga dan singa emas, perjalanan harian dapat mencapai 550.000 mil, sedangkan kecepatan terbang kalajengking kuno Panlong pada tahap awal Tier 5 mencapai 1 juta mil per hari. Melarikan diri. Bagaimana cara melarikan diri? Tidak ada cara untuk melarikan diri. Jangankan bertarung, 10 naga emas dan singa, 10.000 Tan Yun, bukan lawan Panlong Guxi. Orang harus menundukkan kepala di bawah atap, hidup itu penting. Tan Yun meneteskan keringat dingin di dahinya, dan dia membungkuk dan berkata, Senior Benlong, junior ini tidak berniat menyinggung. Manusia yang licik, kamu tidak punya niat untuk menyinggung, mengapa kamu memasuki alam dewa?
Kalajengking Benlong kuno melambaikan cakar raksasanya, dan berkata dengan marah, jika Anda memasuki alam dewa, hanya ada jalan buntu. Kalajengking Benlong kuno tiba-tiba berubah menjadi lampu merah, dan muncul di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi. Tan Yun menari dengan cakar kanan yang panjangnya ratusan kaki, dan menabrak Tan Yun. Cakar kanan yang ditutupi dengan sisik merah meledakkan kekosongan, menyebabkan kekosongan runtuh, dan muncul potongan-potongan celah ruang. Mengaum. Pada saat itu, naga emas dan singa tiba-tiba menyelimuti Tan Yun dengan tubuh besar. Ledakan, ditemani oleh suara pahat yang hening, ketika cakar raksasa jatuh di punggung naga emas dan singa dewa, darah memercik, dan potongan daging besar terpisah dari punggung singa. Mengaum, naga emas dan singa meraung kesakitan, dan punggungnya memperlihatkan tulang emasnya. Ledakan, di bawah kekuatan luar biasa itu, naga emas dan singa dihancurkan ke tanah, dan darah mengalir seperti air mancur di mulut besar baskom darah. Seberapa kuat pukulan Kalajengking kuno Panlong? Naga emas dan singa dipukul dengan keras dalam sekejap, dan mereka tidak bisa bangun lagi. Hah! Kalajengking kuno Panlong memandang dengan tidak percaya. Tulang punggung naga emas dan singa dewa masih utuh, berseru, mengapa anak-anakmu di periode pertumbuhan tingkat ketiga begitu keras? Setelah berseru, dia menyeringai dan berkata, tidak peduli seberapa keras tulangmu, itu tidak berguna. Hanya beberapa pukulan dari dewa dapat menghancurkan organ dalammu dan mati. Tan Yun memandang naga emas dan singa yang terluka parah dan berteriak, pria besar, tunggu. Kera ajaib bab 476 menjadi gila. Suara putus asa Tan Yun masuk ke tas binatang roh di pinggangnya. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga yang baru saja memasuki periode kesusahan tingkat 4 tiba-tiba membuka matanya. Penlong Guxi, jangan lakukan itu, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Pada saat ini, suara cemas dan familiar sekali lagi masuk ke telinga pembunuh iblis. Wow, kera iblis pembunuh surga melompat dari kantong binatang buas. Murid raksasanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan berkata, Tuan, ada apa denganmu? Biarkan aku segera keluar, di luar tas binatang roh. Dalam keputusasaan, Tan Yun tiba-tiba menyadari getaran tas binatang buas di pinggangnya. Tiba-tiba, wajahnya menjadi abu-abu seperti kematian, menunjukkan sedikit seringai, dan kepanikan sebelumnya hilang. Kamu manusia yang rendah hati adalah yang paling penuh kebencian dan licik. Dewa ini tidak mendengarkanmu. Kalajengking kuno Panlong dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan meraung, berhenti bicara omong kosong, mati. Kalajengking Benlong kuno membuka cakar kirinya seperti penjepit raksasa seperti kilat, mencubit leher naga emas dan singa, dan melemparkan naga emas dan singa dengan ganas. Segera, ia mengangkat cakar kanannya dan menghantamkannya dengan keras ke arah Tan Yun. Mengaum, naga emas dan singa di tanah mencoba berjuang untuk bangun kepada juru selamat, tetapi terlalu lemah untuk bangun. Pria besar, jangan khawatirkan aku. Tan Yun berkata, tiba-tiba menunjukkan cahaya yang ganas, membuka ikatan tas binatang buas di pinggangnya, dan berteriak, kera tua, bunuh untukku. Itu tuannya. Dengan suara kasar dan gila, seberkas cahaya ungu hitam keluar dari tas binatang roh, dan tiba-tiba berubah menjadi kera iblis 300 sang ribu pembunuh. Kalajengking sialan, kamu berani menyakiti tuanku dan kakak laki-lakiku. Aku ingin membunuhmu. Kera iblis pembunuh surga meraung marah, dan mengulurkan tangan kirinya yang besar, dan meraihnya dengan tangan kosong ke cakar besar yang turun. Menghadapi kemunculan tiba-tiba kera iblis pembunuh surga, Kalajengking kuno Panlong terkejut, lalu mengambilnya, dengan mengejek berkata, kera. Percikan tingkat keempat yang telah melewati masa kesengsaraan masih mengatakan tidak untuk membunuh dewa. Sungguh acandaan. Begitu kata-kata itu jatuh, cakar raksasa Kalajengking Benlong kuno mengenai telapak tangan kiri keras kayak kiler. Ledakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu besar? Kalajengking kuno Panlong berteriak kaget, dan telapak tangan kiri kera iblis pembunuh surga dengan erat menggenggam cakar raksasa Kalajengking kuno Panlong. Kirim aku pergi. Kera pembantai langit itu menyeringai, lengan kirinya yang kokoh tiba-tiba terbalik, kaca. Tangan kiri dengan paksa mematahkan cakar raksasa Kalajengking Benlong kuno. Kalajengking Benlong kuno, yang telah kehilangan cakar, menjerit, mengayunkan ekornya yang besar yang panjangnya ratusan kaki, dan dengan kekosongan yang runtuh, ia membanting kera iblis pembunuh surga di belakang. Ledakan. Bulu di bagian belakang kera iblis pembunuh surga meledak,
darah memercik, dan tubuh 300 sang ungu hitam dibawa pergi oleh udara beberapa ratus kaki. Kematian bagi dewa. Saat kalajengking kuno meraung marah, tubuhnya penuh dengan kekuatan iblis, dan tubuhnya yang besar berteleportasi 500 kaki secara paralel dalam kehampaan. Tiba-tiba, ekor raksasa itu menari, dan duri hitam beracun di ekor itu berubah menjadi iblis pembunuh langit yang belum mendarat. Kera ditikam dari belakang. Hati-hati, kera tua. Tan Yun mengingatkan dengan tergesa-gesa. Kuek, jangan khawatir, Tuan, itu hanya kalajengking pena kalajengking. Kera tua saya masih tidak menganggapnya serius. Setelah kera pembunuh surga tertawa keras, dia segera membuka mulutnya yang besar, dan taringnya yang tajam tampak sangat menakutkan. Neneknya, makan kera tuaku. Dalam sekejap, kekosongan bergetar, dan puluhan mil celah ruang mengisi kekosongan seperti jaring laba-laba. Namun, kera iblis pembunuh surga tiba-tiba melonjak ke langit. Dengan tangan kanannya diputar, batang besi hitam sepanjang 1000 meter muncul dari udara tipis. Kemudian ia menukik ke bawah, mengambil batang besi, dan membenturkan kepalanya ke kalajengking kuno naga, menjatuhkan. Kemanapun tongkat raksasa itu lewat, ruang itu runtuh dengan cepat, dan kekuatan tongkat itu membuat dunia menangis. Ledakan. Ketika tongkat raksasa menabrak ekor raksasa kalajengking kuno, ekor raksasa, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, ditutupi dengan retakan padat, dan gelombang darah amis dimuntahkan. Ah, siapa kamu? Kamu hanya periode kesusahan tingkat 4, mengapa kamu begitu kuat? Kalajengking kuno Panlong ketakutan dan marah, dan seketika, kekuatan kematian hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah kekuatan maut menyerbu ke ekor raksasa dengan liar, ekor itu membentuk busur yang anggun, dan menariknya ke arah keras Kei Killer lagi. Ledakan. Kera iblis pembunuh surga menukik dan mengayunkan tongkat. Ledakan. Saat batang besi hitam bertabrakan dengan ekor raksasa, keras Kei Killer berteriak, dan kekuatan besar melonjak dari batang besi di tangannya. Batang besi di tangannya hampir pecah, dan tubuhnya yang seperti gunung terangkat ratusan kaki jauhnya. Kera iblis pembunuh surga melakukan tendangan voli di udara, dan setelah mendarat dengan kedua kakinya, boom, boom, boom. Didukung 3 langkah sebelum berdiri kokoh, setiap langkah menyebabkan bumi retak dan debu naik. Wow, mulut tangan kanan yang memegang tongkat kera iblis itu pecah, dan darahnya mengalir seperti hujan. Itu membuka mulutnya yang besar, dan taring ungu dan hitamnya sangat ganas. Itu marah. Benar-benar marah. Tiba-tiba, napasnya menjadi keras, dan kekuatan sihir bergulir keluar dari tubuhnya, 3 poin lebih tebal dari kabut hitam di atas. Jurang. Itu menatap kalajengking kuno Panlong, sepasang pupil raksasa dengan cepat berubah menjadi merah seperti darah, memancarkan kilau haus darah. Mengaum. Kera iblis pembunuh langit mengeluarkan raungan. Raungan ini lebih seperti naga yang mengaum, membuat mata kalajengking kuno Panlong mengungkapkan kecemburuan yang manusiawi. Tubuh kera iblis pembantaian langit bergetar, dan kecepatannya melonjak. Setelah melewati ratusan kaki kehampaan, tangan kanannya memegang tongkat untuk membuat lingkaran bunga tongkat di kehampaan, dan menabrak kalajengking kuno naga. Kera ajaib, bukankah dewa takut kamu tidak akan berhasil? Dengan kekosongan yang robek, ekor raksasa kalajengking kuno Benlong menabrak tongkat raksasa yang jatuh. Ledakan. Retakan. Kali ini, kabut darah terisi, darah memercik, dan ekor kalajengking kuno meledak dari tengah. Ah! Ekor dewa. Panlong Gusie menjerit kelelahan. Cadangan. Cadangan. Ledakan. Dalam getaran gempa besar, kera iblis pembunuh surga menyingkirkan tongkat raksasa itu, semakin mendarat di tanah, membungkuk dan meraih setengah ekor yang ditinggalkan oleh kalajengking kuno Benlong utama, dan kemudian menamparnya, lengan kanan, memutar kalajengking kuno Benlong dalam kehampaan. Lingkari, pukul gunung di jurang. Ledakan. Batu-batu longsor jatuh. Bum-bum. Nenekmu, biarkan kamu menyakiti kakak laki-laki tertuaku, dan membuatmu ingin membunuh tuanku. Kera iblis pembunuh surga sepenuhnya memasuki mode tirani, dan terus menghancurkan kalajengking Panlong kuno di gunung yang rusak. Setelah puluhan pukulan, kalajengking kuno Panlong yang mengerang terlempar ke tanah. Pergi ke neraka. Kera iblis pembunuh langit melompat, dan kakinya yang seperti gunung menghancurkan kepala kalajengking kuno naga. Tiba-tiba, tirai tipis seluas 10 meter persegi terbang keluar dari kepala yang patah, dan kalajengking kuno yang menyusut, hampir transparan, meringkuk di tirai tipis. Ini adalah jiwa binatang itu. Kera tua, jiwa binatang berguna bagiku,
jangan biarkan dia lari. Tan Yun segera memerintahkan. Dia tahu bahwa Mu Meng adalah jiwa janin yang mati, dan jiwa janin binatang, dan atribut kematian jiwa binatang kalajengking kuno Panlong adalah yang paling cocok untuk Mu Mengki untuk memurnikan jiwa. Dan ini masih jiwa binatang di tahap awal tingkat 5, setelah jiwa Mu Meng memurnikan, kekuatannya pasti akan meningkat. Karena itu, dia tidak akan melepaskannya. Bab 477 Tulang Abadi. Itu tuannya. Dengan gelombang kera iblis pembunuh surga, energi iblis menyembur keluar dari tangannya, menelan jiwa binatang kalajengking kuno, dan mengirimkannya ke Tan Yun. Maafkan aku. Maafkan aku. Jiwa binatang kalajengking kuno Panlong ditirai tipis dengan gemetar memohon belas kasihan. Seperti semua orang tahu, jiwa binatang buas dari binatang buas di bawah peringkat kelima belum membentuk penampilan tubuh, seperti kabut asap hitam, terbengkalai di kedalaman pikiran monster itu. Ketika monster-monster tier 4 berhasil melewati Tribulation dan memasuki monster tier 5, jiwa hitam Smoky Beast yang belum terbentuk di kedalaman pikirannya akan berubah menjadi penampilan fisik. Misalnya, kalajengking kuno Panlong, jiwa binatangnya sangat lemah hari ini, dan kekuatannya hanya dapat dibandingkan dengan monster tingkat 1. Hanya ketika memasuki jajaran monster tier 6, jiwa binatangnya akan menjadi kuat. Jika pada saat ini, Tan Yun melepaskan jiwa binatang buas dari binatang buas purba, jiwa binatang itu akan berhasil merebut binatang tingkat pertama, dan hanya bisa bangkit kembali setelah menduduki binatang tingkat pertama. Memaafkanmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Tan Yun mencibir, memberi isyarat, memasukkan jiwa binatang itu ke dalam kantong binatang itu. Orang besar. Tan Yun cemas dan meninggal dalam sekejap, muncul di depan singa dewa naga emas yang akan jatuh koma dari jarak 100 meter. Kakak laki-laki. Setelah mengambil langkah, dia muncul di sebelah kiri naga emas dan singa dewa dengan nada sedih. Pada awalnya, ketika penguasa naga iblis mengambil kera iblis pembunuh surga sebagai murid, dia menyuruhnya untuk disebut kakak naga emas dan singa. Aum, naga emas dan singa ilahi tersentak, memandang kera iblis pembunuh surga, dan meraung. Kera iblis pembunuh surga jelas dapat memahami kata-kata naga emas dan singa dewa, jadi dia segera berkata, jangan khawatir, saudaraku, aku akan melindungi tuannya, saudaraku, kamu dapat merawat lukamu. Mengaum, naga emas dan singa mengangguk, dan segera menyusut, menjadi seukuran kucing, dan koma. Selanjutnya, Tan Yun memasukkan naga emas dan singa dewa ke dalam kantong binatang buas. Kera pembunuh langit, temui tuanmu. Heaven Killer Ape segera bersujud di depan Tan Yun, dengan suara yang dalam. Kamu akhirnya bangun. Tan Yunlang tersenyum, jangan sopan, bangun. Melihat Heaven Killing Demon Ape terbangun, Tan Yun cukup bersemangat, dan akhirnya menunggu hari kebangkitannya. Dengan Heaven Killing Demon Ape, di masa depan, saya akan memiliki lebih banyak perlindungan di Huangfu Shengsong. Tidak perlu sering-sering dituntun. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa setelah Heaven Killing Demon Ape terbangun, dia telah memasuki periode kesusahan tingkat keempat dari masa dewasa tingkat keempat, yang juga diharapkan. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin lambat kecepatan kemajuannya. Ranah Demon Slayer saat ini masih sebanding dengan Biksu Dzogchen alam jiwa ilahi, dan kekuatannya bahkan dapat membunuh Biksu Dzogchen alam jiwa ilahi biasa. Seperti yang kita semua tahu, Biksu dapat terbang melintasi langit setelah memasuki tahap pertama dari alam jiwa ilahi, tetapi karena monster itu memiliki struktur tubuh yang berbeda dari tubuh manusia, monster tingkat keempat tanpa sayap tidak dapat terbang di udara, hanya setelah mencapai tahap kelima. Itu tuannya. Setelah bangun, kera pembunuh surga melihat sekeliling, bingung, tuan, di mana kita? Mendengar ini, Tan Yun akan memasuki God Burying Abyss untuk mencari Great Sword, dan memberitahu Heaven Killer Demon Ape. Ketika Heaven Killing Demon Ape mendapatkan warisan dari Demon Dragon Lord, itu juga memperoleh memori dari Demon Dragon Lord. Watak ganas dari Raja Dewa Naga Iblis juga mempengaruhi kera iblis pembunuh surga, itu tidak sesentimental singa Dewa Naga Emas. Ketika mengetahui bahwa banyak raksasa liar dan raksasa liar mati di jurang pemakaman para dewa, meskipun tidak meneteskan air mata, matanya sedikit merah dengan air mata yang berkedip-kedip. Tiba-tiba, pembasmi iblis melihat ke kedalaman danau darah yang diselimuti oleh kabut hitam yang mengepul, dan pupil raksasa itu menunjukkan kegembiraan, Tuan, menurut ingatan tuanku, saya telah melihat pedang agung Anda. Apa? Tan Yun cukup bersemangat, beritahu aku di mana aku.
Kera iblis pembunuh surga dengan hormat berkata, "Tuan, di lautan darah." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kesedihan yang tidak disembunyikan terungkap pada murid raksasa kera iblis pembunuh surga. "Tuan, saya juga telah melihat tulang dewa-dewa. Dilihat dari nafas darah, danau darah ini seharusnya adalah darahnya, dari Tuhan-Tuhan." Tubuh Tan Yun bergetar, senyum di wajahnya mengeras, lalu dia menghela nafas, "Di mana?" "Tuan, tulang-tulang dewa-dewa primordial juga ada di kedalaman danau darah." Kera iblis pembunuh surga menatap danau darah yang diselimuti kabut hitam, dan berkata jujur. "Iya, begitu, aku akan pergi melihatnya," kata Tan Yun, berjalan menuju tepi danau darah dengan berat hati. "Apa?" Ketika Tan Yun datang ke tepi danau darah, dan saat kaki kanannya melangkah ke kabut hitam yang bergulir, dia tiba-tiba membuat ratapan yang tak terhentikan. Namun, ketika kaki kanannya membentang ke dalam kabut hitam, tirai cahaya kekuatan spiritual yang melindungi tubuhnya tiba-tiba hancur, dan kemudian, rasa sakit yang tajam seperti pisau datang dari kaki kanannya. Tan Yun mundur selangkah dengan tergesa-gesa, dan segera setelah memadatkan kembali tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual, dia melihat ke bawah dan melihat seluruh kaki kanannya, kulitnya pecah, darah berdeguk, dan tulangnya terbuka. Sungguh menyakitkan bagi Tan Yun untuk menghirup AC lagi dan lagi. Pada saat ini, dia mengerti mengapa leluhur-leluhur abadi-abadi 80.000 tahun yang lalu, setelah menerima pedang ilahi Hu, mengapa jurang pemakaman yang lolos setelah terluka harus dilukai oleh kabut hitam ini. Tepatnya, itu tidak terluka oleh kabut hitam, tetapi oleh larangan di kabut hitam. "Tuan, apakah penting jika Anda terluka?" Kera pembunuh surga menyusut tiba-tiba, menjadi orang normal, dan datang ke Tan Yun. Itu tidak menghalangi. Tan Yun berkata, alis pedangnya berkerut, dengan serius berkata, "Kera tua, kamu telah mendapatkan warisan tuanmu, dan kamu harus bisa menelan semua kabut ajaib di dunia. Dan kabut hitam di sini ajaib. Sekarang coba lihat apakah kamu bisa menelan kabut hitam yang disemprotkan dari danau darah, sehingga saya bisa melihat dengan jelas apa yang dilarang di danau darah." Kera iblis pembunuh surga segera berkata, "Tuan, jangan coba-coba, saya bisa menelannya. Saya akan menelan kabut hitam di danau darah untuk Anda sekarang." "Bagus." Tan Yun sangat gembira. Ketika ruang itu seperti riak air, ukuran kera iblis pembunuh surga meroket, dan dalam sekejap menjadi raksasa dengan ketinggian beberapa kilometer. "Tuan, Anda optimis, saya mulai menelannya." Dia berkata, membuka mulutnya yang besar, dan mengeluarkan raungan. Tiba-tiba, kabut hitam yang menutupi danau darah berguling ke arah mulutnya. Saat bernafas, ketika kabut hitam di danau menghilang, ada kabut hitam terus-menerus yang keluar dari danau darah, dan itu terus-menerus ditelan oleh kera iblis. Tan Yun di tepi danau darah memalingkan muka, tetapi di kedalaman danau darah, ada kerangka besar yang berdiri hingga 100.000 kaki. Dilihat dari bentuk kerangkanya, itu kedelapan mirip dengan manusia. Dan di tangan kanan tulang itu, dia masih mengepalkan pedang raksasa berukuran panjang 120.000 kaki dan melawan danau darah. Jatuh sendiri. Kekal. Tan Yunang memandangi tulang-tulang yang kuat, dan matanya menunjukkan kesedihan yang dalam. Karena tulang adalah dewa prasejarah, tulang abadi. Bab 477 Tulang Abadi. Itu tuannya. Dengan gelombang kera iblis pembunuh surga, energi iblis menyembur keluar dari tangannya, menelan jiwa binatang kalajengking kuno, dan mengirimkannya ke Tan Yun. Maafkan aku. Jiwa binatang kalajengking kuno Panlong ditirai tipis dengan gemetar memohon belas kasihan. Seperti semua orang tahu, jiwa binatang buas dari binatang buas di bawah peringkat kelima belum membentuk penampilan tubuh, seperti kabut asap hitam, terbengkalai di kedalaman pikiran monster itu. Ketika monster-monster tier 4 berhasil melewati Tribulation dan memasuki monster tier 5, jiwa hitam Smoky Beast yang belum terbentuk di kedalaman pikirannya akan berubah menjadi penampilan fisik. Misalnya, kalajengking kuno Panlong, jiwa binatangnya sangat lemah hari ini, dan kekuatannya hanya dapat dibandingkan dengan monster tingkat 1. Hanya ketika memasuki jajaran monster tier 6, jiwa binatangnya akan menjadi kuat. Jika pada saat ini, Tan Yun melepaskan jiwa binatang buas dari binatang buas purba, jiwa binatang itu akan berhasil merebut binatang tingkat pertama, dan hanya bisa bangkit kembali setelah menduduki binatang tingkat pertama. Memaafkanmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Tan Yun mencibir, memberi isyarat, memasukkan jiwa binatang itu ke dalam kantong binatang itu. Orang besar.
Tan Yun cemas dan meninggal dalam sekejap, muncul di depan singa Dewa Naga Emas yang akan jatuh koma dari jarak 100 meter. Kakak laki-laki. Setelah mengambil langkah, dia muncul di sebelah kiri Naga Emas dan singa Dewa dengan nada sedih. Pada awalnya, ketika penguasa Naga Iblis mengambil kera iblis pembunuh surga sebagai murid, dia menyuruhnya untuk disebut kakak Naga Emas dan singa. Aum, Naga Emas dan singa ilahi tersentak, memandang kera iblis pembunuh surga, dan meraung. Kera iblis pembunuh surga jelas dapat memahami kata-kata Naga Emas dan singa Dewa, jadi dia segera berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, aku akan melindungi tuannya, saudaraku, kamu dapat merawat lukamu." Mengaum, Naga Emas dan singa mengangguk, dan segera menyusut, menjadi seukuran kucing, dan koma. Selanjutnya, Tan Yun memasukkan Naga Emas dan singa Dewa ke dalam kantong binatang buas. Kera pembunuh langit, temui tuanmu. Heaven Killer Ape segera bersujud di depan Tan Yun, dengan suara yang dalam. Kamu akhirnya bangun. Tan Yunlang tersenyum, jangan sopan, bangun. Melihat Heaven Killing Demon Ape terbangun, Tan Yun cukup bersemangat, dan akhirnya menunggu hari kebangkitannya. Dengan Heaven Killing Demon Ape, di masa depan, saya akan memiliki lebih banyak perlindungan di Huangfu Shengzong. Tidak perlu sering-sering dituntun. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa setelah Heaven Killing Demon Ape terbangun, dia telah memasuki periode kesusahan tingkat keempat dari masa dewasa tingkat keempat, yang juga diharapkan. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin lambat kecepatan kemajuannya. Ranah Demon Slayer saat ini masih sebanding dengan Biksu Dzogchen alam jiwa ilahi, dan kekuatannya bahkan dapat membunuh Biksu Dzogchen alam jiwa ilahi biasa. Seperti yang kita semua tahu, Biksu dapat terbang melintasi langit setelah memasuki tahap pertama dari alam jiwa ilahi, tetapi karena monster itu memiliki struktur tubuh yang berbeda dari tubuh manusia, monster tingkat keempat tanpa sayap tidak dapat terbang di udara, hanya setelah mencapai tahap kelima. Itu tuannya. Setelah bangun, kera pembunuh surga melihat sekeliling, bingung, "Tuan, di mana kita?" Mendengar ini, Tan Yun akan memasuki God Burying Abyss untuk mencari Great Sword, dan memberitahu Heaven Killer Demon Ape. Ketika Heaven Killing Demon Ape mendapatkan warisan dari Demon Dragon Lord, itu juga memperoleh memori dari Demon Dragon Lord. Watak ganas dari Raja Dewa Naga Iblis juga mempengaruhi kera iblis pembunuh surga, itu tidak sesentimental singa Dewa Naga Emas. Ketika mengetahui bahwa banyak raksasa liar dan raksasa liar mati di jurang pemakaman para dewa, meskipun tidak meneteskan air mata, matanya sedikit merah dengan air mata yang berkedip-kedip. Tiba-tiba, pembasmi iblis melihat ke kedalaman danau darah yang diselimuti oleh kabut hitam yang mengepul, dan pupil raksasa itu menunjukkan kegembiraan. "Tuan, menurut ingatan tuanku, saya telah melihat pedang agung Anda." "Apa?" Tan Yun cukup bersemangat, "Beritahu aku di mana aku." Kera iblis pembunuh surga dengan hormat berkata, "Tuan, di lautan darah." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kesedihan yang tidak disembunyikan terungkap pada murid raksasa kera iblis pembunuh surga. "Tuan, saya juga telah melihat tulang dewa-dewa. Dilihat dari nafas darah, danau darah ini seharusnya adalah darahnya, dari Tuhan-Tuhan." Tubuh Tan Yun bergetar, senyum di wajahnya mengeras, lalu dia menghela nafas, "Di mana?" "Tuan, tulang-tulang dewa-dewa primordial juga ada di kedalaman danau darah." Kera iblis pembunuh surga menatap danau darah yang diselimuti kabut hitam, dan berkata jujur. "Yah, begitu, aku akan pergi melihatnya," kata Tan Yun, berjalan menuju tepi danau darah dengan berat hati. "Apa?" Ketika Tan Yun datang ke tepi danau darah, dan saat kaki kanannya melangkah ke kabut hitam yang bergulir, dia tiba-tiba membuat ratapan yang tak terhentikan. Namun, ketika kaki kanannya membentang ke dalam kabut hitam, tirai cahaya kekuatan spiritual yang melindungi tubuhnya tiba-tiba hancur, dan kemudian, rasa sakit yang tajam seperti pisau datang dari kaki kanannya. Tan Yun mundur selangkah dengan tergesa-gesa, dan segera setelah memadatkan kembali tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual, dia melihat ke bawah dan melihat seluruh kaki kanannya, kulitnya pecah, darah berdeguk, dan tulangnya terbuka. Sungguh menyakitkan bagi Tan Yun untuk menghirup asal lagi dan lagi. Pada saat ini, dia mengerti mengapa leluhur-leluhur abadi-abadi 80.000 tahun yang lalu, setelah menerima pedang ilahi Hu, mengapa jurang pemakaman yang lolos setelah terluka harus dilukai oleh kabut hitam ini. Tepatnya, itu tidak terluka oleh kabut hitam, tetapi oleh larangan di kabut hitam. "Tuan, apakah penting jika Anda terluka?" Kera pembunuh surga menyusut tiba-tiba,
menjadi orang normal, dan datang ke Tan Yun. Itu tidak menghalangi. Tan Yun berkata, alis pedangnya berkerut, dengan serius berkata, "Kera tua, kamu telah mendapatkan warisan tuanmu, dan kamu harus bisa menelan semua kabut ajaib di dunia. Dan kabut hitam di sini ajaib. Sekarang coba lihat apakah kamu bisa menelan kabut hitam yang disemprotkan dari danau darah, sehingga saya bisa melihat dengan jelas apa yang dilarang di danau darah." Kera iblis pembunuh surga segera berkata, "Tuan, jangan coba-coba, saya bisa menelannya. Saya akan menelan kabut hitam di danau darah untuk Anda sekarang." Bagus. Tan Yun sangat gembira. Ketika ruang itu seperti riak air, ukuran kera iblis pembunuh surga meroket, dan dalam sekejap menjadi raksasa dengan ketinggian beberapa kilometer. "Tuan, Anda optimis, saya mulai menelannya." Dia berkata, membuka mulutnya yang besar, dan mengeluarkan raungan. Tiba-tiba, kabut hitam yang menutupi danau darah berguling ke arah mulutnya. Saat bernafas, ketika kabut hitam di danau menghilang, ada kabut hitam terus-menerus yang keluar dari danau darah, dan itu terus-menerus ditelan oleh kera iblis. Tan Yun di tepi danau darah memalingkan muka, tetapi di kedalaman danau darah, ada kerangka besar yang berdiri hingga 100.000 kaki. Dilihat dari bentuk kerangkanya, itu kedelapan mirip dengan manusia. Dan di tangan kanan tulang itu, dia masih mengepalkan pedang raksasa berukuran panjang 120.000 kaki dan melawan danau darah. Jatuh sendiri. Kekal. Tan Yunang memandangi tulang-tulang yang kuat, dan matanya menunjukkan kesedihan yang dalam. Karena tulang adalah dewa prasejarah, tulang abadi. Bab 479 Keberadaan Excalibur. Oke, katamu. Tan Yun tidak bisa menahan tangis. Itu tuannya. Setelah jatuh ke dalam ingatan singkat, dewa-dewa berkata dengan marah. "Tuan, di zaman abadi, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme terkutuk, dengan sengaja mengeluarkan angin, mengatakan bahwa Anda berada di benua hukuman surgawi, yang merupakan kehidupan terakhir dari reinkarnasi. Untuk membuat Anda benar-benar mati, dua tertinggi akan mengirim dewa untuk datang. Surga menghukum benua dan menghancurkannya. Bawahan dan dewa-dewa liar pada waktu itu juga menduga bahwa ini adalah jebakan, tetapi demi keselamatanmu, memang benar bahwa bawahan juga harus ditangkap. Jadi dewa-dewa liar dan aku memanggil semua dewa sukumu yang masih hidup dan ingin alam bawah melindungi benua hukuman surgawi. Namun, apa yang membuat bawahanmu dan tuan dewa liar sedih adalah bahwa para dewa lain yang telah mengikutimu serakah akan hidup dan takut mati. Pada akhirnya, hanya bawahan dan dewa liarmu yang memimpin dewa liar dan liar ke surga. Benua hukuman. Tuhan memulai pertarungan. Pada titik ini, murid-murid dewa primordial yang menangis memancarkan kebencian yang tak ada habisnya. "Tuan, dari sini kami dapat melihat bahwa para dewa dari suku Anda sebelumnya telah mengkhianati Anda, penuh kebencian, sangat membenci." Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mencicit, "Jangan khawatir tentang keabadian, para dewa yang pernah mengkhianatiku, aku akan bunuh diri di masa depan." "Keabadian?" lanjutkan. "Itu tuannya." Tuan Dewa Buas berkata dengan nada sedih, dengan bawahan dan dewa liar memimpin dua suku dari alam bawah para dewa raksasa, jadi ada pertempuran pertama antara para dewa di zaman kuno di benua hukuman surgawi. Petik 2. Dalam pertempuran itu, raksasa liar dan raksasa liar saya menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan raksasa liar Anda yang paling setia, mati. Mendengar kematian dewa-dewa liar, Tan Yun mengangkat bahu dan memejamkan mata, air mata menetes tak terkendali. "Tuan, Dewa Buas sedang sekarat. Sebelum dia mati, dia memberitahu bawahannya. Jika bawahannya dapat melihat Anda suatu hari nanti, dia akan memberitahu Anda untuknya, mengatakan bahwa dia kasihan pada Anda, dan dia tidak dapat menemani Anda ke melawan surga lagi. Naik, ia ingin meminta Anda untuk memaafkannya. Ia terus meneriakkan nama Anda sampai ia menelan nafas terakhirnya." Pada titik ini, Tan Yun gemetar dan hanya bisa merintih. Tan Yun menangis, dia sedih, sangat sedih, kesedihan melanda hatinya, mengikis setiap saraf dalam dirinya. Maafkan itu." Tan Yun menangis, "Aku tidak marah. Tuan, itu juga mengatakan bahwa jika ada kehidupan setelah kematian, itu masih ingin menjadi bawahan Anda yang paling setia. Saya harap Anda setuju." Suara Dewa Prasejarah bergetar sangat buruk. "Dan aku juga, aku sangat ingin memiliki akhirat. Menemanimu berkeliling, tapi bawahan mengecewakanmu. Kamu awalnya menamai bawahanmu immortal, berharap bawahanmu akan hidup selamanya dan menjadi tangan kananmu.
Namun, bawahanmu tidak kompeten. Sekarang mereka benar-benar tidak memiliki wajah untuk melihatmu. Mohon maafkan mereka. Jika kamu bersedia, bawahanmu memiliki kehidupan setelah kematian dan akan selalu bersamamu. Aku rela, aku rela. Tan Yun menangis memilukan. Tuan, jangan sedih. Dewa-dewa prasejarah menangis dan berkata, suaranya buru-buru, Tuan, bawahan memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Anda, tetapi tidak ada waktu. Tuan, setelah akhir pertempuran pertama para dewa di zaman kuno, bawahan memimpin raksasa liar yang masih hidup dan raksasa liar untuk tinggal di benua hukuman surgawi. Sampai zaman kuno, dua anjing pelari tertinggi lagi berusaha untuk menghancurkan benua hukuman surgawi lain kali, dan bawahan mereka memimpin dua suku dewa raksasa untuk bertarung dengan mereka, dan akhirnya mati bersama mereka. Sebelum bawahannya meninggal, mereka menempatkan larangan di sini, dan memasukkan 11 Excalibur luar biasa yang kamu gunakan dan Excalibur luar biasa dengan 11 atribut. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, Immortal, mengapa hanya ada 4 pegangan di sini sekarang? Tuan, apa yang dibicarakan bawahan selanjutnya adalah persis seperti ini. Mata Tuhan Allah penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Bawahan khawatir bahwa 12 pedang ilahi dicuri, jadi mereka mengeluarkan darah dan air mata untuk melarang pembunuhan. Para dewa, bawahan juga khawatir jika kamu menyakitimu setelah kamu datang, mereka akan mengurangi kekuatan larangan menjadi kurang dari 1 miliar. Namun, apa yang tidak pernah terpikir oleh bawahannya adalah bahwa sekitar 80.000 tahun yang lalu, 11 pria kuat dari alam fana datang. Mereka dengan putus asa memasuki larangan dan mencuri 8 dari mereka. Hanya 4 pegangan ini yang tersisa. Tuan, bawahan saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menghibur, keabadian, jangan salahkan dirimu sendiri, itu bukan salahmu. Pada pemikiran Tan Yun, sekelompok lampu merah melesat keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi pedang suci Huowu yang tergantung di depannya. Guru ilahi prasejarah kehilangan akal sehatnya, Tuan, mengapa Huowu ada di tangan Anda? Bawahan ingat, 80.000 tahun yang lalu. Huowu dicuri oleh 8 orang. Keabadian, masalah ini adalah cerita yang panjang. Setelah Tan Yun menjawab, pada saat ini, dia menyadari bahwa bukan leluhur abadi-abadi yang memasuki jurang dewa pemakaman, tetapi ada 10 orang lainnya. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun buru-buru bertanya, Immortal, apakah kamu ingat nama 11 orang? Dan identitas serta penampilan mereka? Tuan, semangat bawahan terlalu lemah pada saat itu. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 11 orang, mereka masih ingat penampilan dan nama mereka. Hanya saja bawahan tidak mengetahui identitas mereka. Setelah Tuan Ilahi Primordial berbicara dengan marah, dia tidak bisa melihat apa tindakannya. Tiba-tiba, kekosongan di depan Tan Yun berubah menjadi penampilan 11 pria tua. Tuan Dewa Primordial menggertakkan giginya dan memperkenalkan satu persatu, Tuan, lelaki tua botak ini bernama Suge Xiuyuan. Orang tua pendek ini bernama Ruyan Lei Zhen. Orang tua kurus dan tinggi ini bernama Huang Fuling Qiao. Tiba-tiba, Tan Yun menyela, keabadian, tunggu. Pada saat ini, ada sedikit pemahaman di mata Tan Yun. Bukankah Huang Fuling Qiao nenek moyang Huang Fu Sengsong? Sebenarnya, dia pernah ke sini sebelumnya. Diam-diam kali ini, Tan Yun mengerutkan kening, Ruyan Lei Zhen. Penguasa Sekte Abadi-Abadi adalah Ruyan Wuji, mungkinkah Ruyan Lei Zhen adalah leluhur dari Sekte Abadi-Abadi? Tan Yun langsung bertanya, Immortal, Ruyan Lei Zhen ini, tapi yang mencuri Huowu. Iya Tuan, ini orangnya. Dewa-dewa berkata dengan nada yang sangat positif. Saya mengerti, Suge Yu adalah penguasa Istana Abadi saat ini, jadi Suge Xiuyuan kemungkinan besar adalah leluhur Istana Abadi. Tan Yun menatapnya dengan wajah cemberut, dan dewa-dewa yang dominan, yang sosoknya menjadi semakin pingsan, mendesak, keabadian, lanjutkan. Itu tuannya. Setelah Lord of the Wild God menerima perintah, dia tersentak dan berkata, Tuan, 8 tetua yang tersisa adalah Tuoba Chenyuan, Namong Chongsu, Mugu Feng, Huang Fulingyun, Tang Zanfeng, Kili Ruxu, dan Si Hong. Rukong, Zhongwu akan hidup selamanya. Bab ke-480 dari Divine Power Liar. Mendengar ini, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, Suge Xiuyuan, itu pasti leluhur Istana Shen Hunxian. Ruyan Lei Zhen, dia pasti leluhur abadi dari leluhur abadi,
ini juga benar. Huangfu Lingqiao? Ini adalah Patriark Huangfu Shengzong saya, ini tidak dapat dipalsukan, tetapi Huangfu Lingyun, apa hubungan Huangfu Lingyun dengan Patriark? Apakah mungkin menjadi orang di dinasti suci Huangfu? Dan Tuoba Chenyuan, apakah itu 4 dinasti suci agung, yang terkuat dari dinasti suci Tuoba 80.000 tahun yang lalu? Dan Namong Chongsu, juga kekuatan besar dinasti suci Namong 80.000 tahun yang lalu. Selain itu, Mu Gufeng, Tang Zanfeng, Kili Ruxu, Si Hong Rukong, dan Zhong Wu hidup selamanya, siapa? Mereka, karena mereka bisa datang ke Abyss of Burial God bersama dengan 3 leluhur kuno pegunungan Tianpu, aku harus identitas itu tidak mudah. Tan Yun memikirkan ini, dan berkata dengan bingung, benua hukuman surgawi memiliki total orang suci Huangfu, orang suci Tuoba, orang suci Namong, dan orang suci Tang Zun, dan yang pernah digantikan oleh Tang Zun adalah orang suci Mu Feng. Mungkinkah 4 kemampuan hebat Huangfu Lingyun, Tuoba Chenyuan, Namong Chongsu, dan Mu Gufeng terkait dengan 4 dinasti suci besar? Diam-diam memikirkan hal ini, setelah Tan Yun memutuskan untuk kembali ke Huangfu Shengzong, dia bertanya kepada Mu Mengqi apakah dia tahu tentang Mu Gufeng. Pada saat yang sama, tanyakan kepada saudara perempuan Namong Yukin, Namong Ruxue, apakah dia tahu siapa Namong Chongsu. Adapun yang lain, Tan Yun bermaksud untuk menanyakan tentang Master Sekte Tantai Xuanzong yang telah mendengarnya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, matanya mengalir dengan sedikit kecemerlangan. Menurutnya, sektenya sendiri, Huangfu Shengzong, memiliki pedang sucinya sendiri. Sepertinya perjalananku masih panjang jika aku ingin mendapatkan pedang suci dari sekte Sage Huangfu dan pedang suci lainnya. Tan Yun sangat tersentuh. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa sejak kekuatan 80.000 tahun yang lalu ini, mengambil pedang sucinya, mereka pasti akan dianggap sebagai harta karun. Jika dia ingin bertemu lagi, itu akan lebih sulit. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan 7 pedang dewa yang tersisa. Siapa yang tidak berani memberikannya, aku akan membunuhmu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tahu bahwa selanjutnya, dia bisa memperbaiki pedang terbang dengan 11 atribut pada saat yang sama untuk melakukan seni pedang Excalibur Hongmeng. Tetapi jika Anda ingin menggunakan kekuatan sebenarnya dari taktik pedang ini, Anda masih harus menemukannya sesegera mungkin, Excalibur Hongmeng. Immortal, apakah kamu tahu bahwa pedang besar Excalibur, yang memiliki 11 atribut pada saat yang sama, diambil oleh Immortal lama? Tan Yunmu berkata dengan antisipasi. Kembalilah ke Tuan, jika bawahan ingat dengan benar, itu seharusnya diambil oleh Suge Xiuyuan. Immortal tidak yakin, dan berkata dengan malu, Tuan, pedang ilahi lainnya ada di tangan orang tua tertentu, bawahan tidak tahu. Suge Xiuyuan seharusnya menjadi leluhur istana jiwa abadi. Mata Tan Yun muram, agar Hongmeng membunuh Excalibur dan membalas Sugeyu, cepat atau lambat aku akan menghancurkan istana jiwa abadi. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, dewa-dewa tampak sedih dan terengah-engah. Tuan, bawahan tidak bisa bertahan, bawahan akan pergi. Tan Yun mengesampingkan semua keraguan, air mata berkilauan di mata bintangnya. Keabadian, Tuanlah yang kasihan padamu dan membuatmu mati karena aku. Aku benar-benar minta maaf. Tuan, Anda adalah Tuan kami yang baik. Untuk berjuang mati demi Anda, bawahan Anda mati dengan baik, dan mereka mati dengan sukarela. Ada jejak kerinduan di air mata Dewa Tuhan. Oh, omong-omong, Tuan, Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, Dewa-Dewa Naga, mereka masih ditekan di alam dewa sekarang. Ketika Anda menjadi lebih kuat, Anda dapat menyelamatkan mereka. Tuan, sejujurnya, bawahan mengagumi Dewa-Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis. Setelah diselamatkan oleh Anda, mereka dapat menemani Anda untuk bertarung dan membunuh musuh, tetapi bawahan tidak memiliki kehormatan ini. Mendengar ini, air mata Tan Yun mengaburkan pandangannya, Immortal, Xiao Jin dan Xiao Mo sudah mati. Apa, Tuan? Apa yang kamu katakan? Dewa-dewa menelan air matanya. Oh, Tan Yun menghela nafas, dan dengan jujur memberitahu Immortal tentang perang ketiga para dewa di zaman kuno. Tuan Dewa Primordial diliputi kesedihan. Itu memikirkan banyak hal, dan berpikir untuk pernah memimpin 4 protos besar dengan Master Dewa Liar, Master Dewa Naga Emas, dan Master Dewa Naga Ajaib, mengikuti pertempuran Tan Yun melawan surga, sampai Tan Yun naik ke Hongmeng tertinggi. Masa lalu itu seperti angin,
seolah baru terjadi kemarin. Tiba-tiba seperti mimpi, sekarang sudah mati. Lord of the Primordial Desolation berteriak dengan sedih, "Tiga saudara tua, aku tidak menyangka kalian semua sudah mati." Benci, sungguh kebencian, kekacauan tertinggi, siuan tertinggi, aku membencimu, membenci semua dewa yang mengkhianati tuanku. Setelah raungan, sosok dewa pendahulu menjadi semakin samar, seperti asap berasap yang menghilang di antara langit dan bumi setiap saat. Itu menatap Tan Yun yang menangis dan berkata, "Tuan, bawahan akan pergi. Sebelum bawahan pergi, bawahan ingin memasuki kolam spiritual Anda ke dalam kolam spiritual Anda dan membantu Anda menerobos alam." Ya, setelah Tan Yun menyeka air matanya dan menganggukkan kepalanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terisak, "Immortal, tunggu." Setelah itu, Tan Yun segera melihat ke belakang, menunjuk ke kera iblis yang tampak sedih, dan berkata, "Immortal, itu adalah murid iblis kecil, itu diberi nama iblis kecil oleh iblis kecil, dan telah diwarisi oleh iblis kecil itu. Benarkah? Hebat, hebat." Seolah memikirkan sesuatu, Divine Lord of the Wild bersemangat dan tertawa dengan air mata. Tan Yun segera melepaskan naga emas dan singa dewa dari tas binatang buas, menunjuk ke naga emas dan singa dewa yang tidak sadarkan diri, dan memberitahu Tuan Dewa Prasejarah bahwa Xiao Jin telah menerima naga emas dan singa dewa sebagai muridnya. Setelah mendengar kata-kata itu, dewa-dewa menatap Tan Yun dan menangis dengan gembira, "Tuan, ada kera pembunuh surga dan singa dewa naga emas untuk menemani Anda," dan bawahannya mati dan menatap. "Hanya saja satu-satunya penyesalan bawahanku adalah mereka tidak bisa melihat hari ketika kamu berhasil membalas dendam." Setelah itu, sosok Tuan Dewa yang dominan sering berkedip, dan itu jelas di ambang kehancuran. Ia segera berlutut dalam kehampaan dan membungkuk kepada Tan Yun, "Tuan, keabadian hilang, hati-hati." Keabadian. Tan Yun menangis dan menangis, dewa-dewa prasejarah segera runtuh, berubah menjadi kekuatan ilahi yang dominan yang menembus kehampaan, menembus ke tengah alis Tan Yun, dan mengalir ke kolam Tan Yunling. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan aliran energi murni yang memenuhi seluruh kolam spiritual. Dia menekan kesedihannya dan memerintahkan, "Kera tua, saya ingin segera mundur, Anda melindungi saya." Tan Yun duduk bersila, merasakan kekuatan gaib yang agung di kolam spiritual, dan mencoba membengkak kolam spiritual menjadi berkeping-keping. Dia sakit kepala dan mulai berlari untuk kesempurnaan agung jiwa janin. Pada saat ini, dalam radius Tan Yun dari Baizang Lingqi, kekuatan suci liar dan jejak kekuatan spiritual emas muda, seperti awan emas, berkumpul menuju rahim spiritual kering yang ke-10. Cairan rohani. Dalam pikiran Tan Yun, kekuatan spiritual di awan emas terjalin dengan jejak kekuatan ilahi yang dominan. Atas dasar 10 kali lebih cepat dari Tan Yun sebelumnya, itu 10 kali lebih cepat, dan meleleh menjadi 100 kali lebih cepat daripada orang biasa. Setetes cairan spiritual keemasan pucat, seperti badai hujan, jatuh ke mulut ke-10 rahim spiritual. Sesaat kemudian, cairan roh di mulut ke-10 rahim roh sudah penuh dan berkilauan. Ban cair. Cairan spiritual di dalam rahim tampaknya telah menghidupkannya, dan mulai berputar, dan setelah beberapa saat, memadat menjadi bentuk cair manusia yang duduk bersila. Kemudian, cairan humanoid membeku dengan sangat cepat, dan hanya dalam 3 hari, itu benar-benar berubah menjadi jiwa janin Hongmeng persis seperti Tan Yun, tidak bergerak di rahim ke-10, segera, saat janin kering yang seperti sumur menghilang, jiwa janin Hongmeng ke-10 membuka matanya yang dalam dan kacau, kekacauan memudar, dan mata berubah menjadi keagungan. Pada saat ini, 10 jiwa janin Hongmeng berada dalam bentuk melingkar bersila di kolam spiritual, yang berarti bahwa Tan Yun hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 hari untuk mencapai kesempurnaan agung dari tahap ke-9 keadaan jiwa janin.